Sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih untuk Gereja Stadion yang sudah memberikan kesempatan pelayanan pada pagi, siang ini. Dan salam kenal buat semuanya, nama saya Evangelis Hendra Fongaja. Biasanya dulu tuh saya seringkali tidak menuliskan nama saya di depan ya, Hendra Fongaja. Tapi karena pernah satu kali saya pelayanan di sebuah gereja yang banyak anak muda. Dan kemudian semakin dekat sama anak muda itu mengatakan, kok lebay banget sih pakai aja gitu ya. Misalkan kalau tadi MC Burita, namanya siapa? Burita aja gitu ya kan. Kayak kok lebay sih pakai aja. Padahal memang di KTP saya memang ada ajanya ya, namanya Hendra Fongaja gitu. Kata orang tua saya dulu waktu lahir, ditanya di akte kelahiran namanya siapa? Nama depannya Hendra, marganya apa? Fong. Fong apa? Fong aja, ditulislah Hendra Fongaja. Katanya gitu ya. Kalau saya bersyukur saya tidak lahir di Jawa Tengah. Kalau enggak nanti mungkin nama saya Hendra Fongto kali ya. Kayaknya kurang indah didengar Hendra Fongto gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sepanjang beberapa minggu belakangan kita sudah membahas, di gereja ini sudah membahas banyak tentang berhala dalam diri. Dan kita mungkin ketika mendengar hari Minggu demi Minggu, kita menyadari bahwa dalam diri kita itu ada berhala-berhala yang sedang kita gumulkan, yang sedang kita perjuangkan. Dan hari ini mari kita sekali lagi mendengar sebuah firman Tuhan tentang bagaimana menjadi pribadi yang undefeated, yang menjadi pribadi yang tidak terkalahkan. Saya ingin mengajak kita membuka satu ayat saja kita membuka dan kita membaca bersama-sama dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Jika sudah menemukannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Kita akan membacakan 2 kali ya dengan keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, seorang yang petinju yang terkenal yang kita tahu bernama Mike Tyson. Kita semua pasti tahu tentang siapa Mike Tyson. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu petinju terbaik di dunia yang pernah ada. Pada usianya yang di usia 23 tahun, dia mencetak rekor yang luar biasa di mana dikatakan dia itu membuat kemenangan sebanyak 37 kemenangan berturut-turut. Semua orang membicarakan dia, dikatakan dia akan mengalahkan legenda petinju Muhammad Ali. Dan semua orang mengatakan dia unbeatable, tidak terkalahkan, undefeatable. Tapi kemudian ke pertandingan 38, di pertandingan ke-38, dia berhadapan dengan petinju yang biasa yang bernama James Douglas yang rekornya tentu jauh di bawah dia. Dan semua orang sudah memasang taruhan pada waktu itu Mike Tyson pasti menang. Karena kelasnya jauh, sudah pasti menang. Tapi tanpa disangka di ronde yang ke-10, Mike Tyson knockout, dipukul jatuh, dan dia kalah di pertandingan yang ke-38. Dia terkalahkan, semua orang terkejut dan terkaget. Di dalam dunia olahraga, setiap tim terhebat apapun, atlet yang paling hebat sekalipun, tidak akan pernah bisa terus-terus menang. Pasti akan ada waktunya dia akan jatuh, dia akan kalah, dia akan lengah dan dikalahkan oleh orang-orang atau tim yang mungkin tidak disangka-sangka. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini, termasuk kita, yang tidak terkalahkan. Kita adalah pribadi yang defeatable, yang gampang dikalahkan. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang sombong, yang angkuh. Merasa saya sudah aktif pelayanan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah setia 30 tahun datang ke gereja, 15 tahun, 10 tahun. Kemudian kita merasa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah cukup rohani. Kita bisa kemudian mengejudge orang-orang yang lebih berdosa dari kita. Kita merasa lebih benar daripada orang lain. Hati-hati. Sebab sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan, kita juga bisa kalah dan jatuh. Dan kita bisa lengah. Dan kemudian kita bisa dikalahkan. Apa saja yang bisa mengalahkan kita? Yang pertama, arus dunia ini bisa mengalahkan kita. Perkembangan zaman yang
cepat, menuntut perubahan, mengejar serba instan, menuntut kita untuk mengikuti apa maunya. Mengikuti perubahan arus dunia tidak salah dan kadang-kadang positif. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi kita mengorbankan nilai-nilai kekristenan yang selama ini kita pegang demi sebuah perubahan. Seorang anak muda, di zaman sekarang sudah zamannya orang main TikTok ya. Kalau Bapak Ibu di handphonenya tidak ada TikTok, berarti Bapak Ibu sudah bukan anak muda lagi. Ya. Seorang anak muda, dia seorang pelayan Tuhan, aktif di gereja. Dia ingin menjadi seorang TikToker, influencer ceritanya. Kemudian dia buatlah konten-konten yang bermanfaat. Dia membagikan nilai-nilai kekristenan, tapi dikemas dalam kata-kata bijak, disampaikan supaya orang-orang itu bisa mendengar hikmat kekristenan, tapi dalam kemasan yang untuk umum. Misalkan ampunilah teman-temanmu, maafkan mereka, ada gunanya kamu menyimpan kesalahan dia, yang rugi kamu sendiri dan sebagainya. Followernya lumayan, naik, pelan-pelan naik. Dan pada zaman itu muncullah ada suatu ketika Bapak Ibu, masa-masa di mana TikTok ini ramai banget orang-orang bermunculan dengan konten-konten yang flexing, tahu ya? Flexing itu yang memamerkan harta-hartanya gitu loh. HP gue ada bobanya, HP-mu ada bobanya nggak? Lah, nggak ada. Aduh, nggak bisa berteman dengan kami ya. Mobil saya di atas 400 juta. Mobil kamu apa? Hah, LCGC? Maaf ya, kita beda level. Kamu nggak boleh berteman dengan saya. Ada zaman-zamannya orang sedang memamerkan kekayaan-kekayaan seperti itu dan followernya naik pesat luar biasa. Kemudian anak muda ini mencoba, iseng, pengen coba. Dia mencoba untuk flexing, memamerkan, HP saya ini, HP-mu apa? Wah, sorry ya, kita beda level. Dan followernya naik pesat. Followernya semakin tinggi, lebih tinggi daripada konten-konten biasanya. Kemudian pilihan di tangan dia. Dia kembali konten lama atau tetap konten yang flexing itu. Dan dia memilih demi follower semakin cepat supaya dapat endorsan dan sebagainya. Dia memilih untuk membuat konten-konten flexing. Dalam Kristenan tidak pernah membenarkan konten-konten flexing seperti itu. Tidak ada ajaran Kristen yang membenarkan kita untuk memamerkan kekayaan dan menghina orang lain. Ingat, Daud juga pernah flexing loh. Raja Daud ketika menghitung jumlah kekuatan pasukannya, dia sedang flexing, ingin merasa bangga dengan pencapaiannya. Tapi kemudian Tuhan begitu marah dengan dia dan menghukum dia. Arus dunia bisa mengubah kita, bukan hanya kepada anak muda, buat kita yang bisnis juga bisa. Oh, orang dunia melakukan hal itu supaya engkau cepat dapat uang. Melakukan kecurangan ini dan itu supaya engkau cepat dapat uang yang lebih banyak dan lebih bagus dari penghasilannya dari biasanya. Semua orang melakukan itu, enggak apa-apa. Kita juga lakukan, kita ikut arus dunia. Pada saat itu kita kalah dengan arus dunia. Bukan cuma arus dunia, selain dunia kita juga bisa dikalahkan dengan iblis atau si jahat. Paulus pernah mengatakan karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Iblis tidak kelihatan, si jahat tidak kelihatan, dan dia terus berusaha menyesatkan kita. Dan kabar buruknya dalam segala aspek kita itu kalah dengan kehadiran si iblis ini, si jahat ini. Engkau merasa dirimu pintar, dia jauh lebih banyak tahu dari kita. Engkau merasa dirimu berpengalaman, dia jauh lebih berpengalaman. Hidupnya beratus-ratus tahun lebih lama daripada kita. Engkau merasa dirimu kuat, dia jauh lebih kuat daripada kita. Dan iblis yang menang dari segala macam aspek itu daripada kita manusia, dan dia malaikat loh. Dia menang segala aspek itu, dia punya segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Dia tahu apa yang menjadi kelemahanmu, dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dia tahu bagaimana cara menjatuhkan kita, titik-titik terlemah kita agar kita terjatuh. Dia tahu itu. Kadang-kadang dia bisa memakai penderitaan untuk membuat kita kehilangan iman kita. Kadang-kadang dia bisa memakai perselisihan dalam gereja supaya kita menarik diri dari gereja, semakin jauh dari komunitas iman Kristen, kemudian kita semakin gampang diseret untuk mengikuti apa yang dunia ajarkan kepada kita. Bahkan dia bisa memakai kesenangan-kesenangan kita, hobi-hobi kita,
Agar itu menjadi berhala-berhala kita. Dan tanpa sadarin kita menyembah satu berhala yang kita tanpa sadarin. Saya ingat waktu saya masih di seminari, seorang teman saya waktu itu masih muda juga, konteksnya di tahun 2000 awal, teman saya punya pergumulan dengan pornografi. Dia mengatakan kepada saya bergumul dengan pornografi. Kemudian ketika dia pelayanan, semakin dekat sama Tuhan, dia memutuskan jadi hamba Tuhan. Dalam bayangannya dia, oke, ketika saya masuk seminari, saya akan stop dengan itu semua. Karena di seminari tidak memungkinkan untuk melihat yang seperti itu. Internet cuma ada di lab komputer, di tengah-tengah, ruang kaca, dan itu dijadwalkan jamnya. Tidak mungkin bisa melihat gambar-gambar yang macam-macam itu tidak mungkin. Terus dia berpikir inilah saatnya titik balik dia untuk mengalahkan kebiasaan itu. Kebiasaan melihat pornografi, untuk mengalahkan itu semua, dan dia kemudian masuk ke sana. Berapa bulan kemudian di seminari itu, dia katakan suatu saat Malang tuh lagi dingin banget. Ketika Malang tuh dingin, dia teleponlah saudaranya yang masih tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Tolong dong kirimin saya bed cover yang di rumah. Soalnya saya kedinginan sini, selimut saya terlalu tipis. Waktu dikirim, pas dia buka bungkusannya, kaget. Di tengah bed cover itu, selipan itu, ada gambar-gambar porno yang dia tidak menyangka kenapa ada gambar itu. Dia cepat telepon saudaranya. Apa ini? Kenapa ada gambar seperti ini? Maaf, tadi aku mau kirim ke teman saya tapi malah keselip di bed covermu. Dan kemudian pada saat itu dia mengatakan, dia kembali jatuh karena gambar-gambar itu. Cara kerja iblis begitu mengerikan bukan? Tidak ada tempat yang terlalu aman sehingga kamu mengatakan, saya akan terhindar dari godaan iblis. Tidak ada. Iblis bisa memakai segala cara untuk menjatuhkan kita ketika kita lengah dan apapun itu. Bukan cuma itu, kita juga bisa kalah dengan kedagingan kita. Kita bisa dikalahkan dengan kedagingan kita. Paulus mengatakan bahwa kita itu, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Sekalipun kita di dalam Tuhan, tapi kita masih di dalam kedagingan, dan kita bisa dikalahkan dengan kedagingan kita. Dan ini bekerja sama dengan nomor 2 tadi. Karena si jahat tahu titik lemah kita, dia akan mencari celah untuk menjatuhkan kedagingan kita, sehingga kita terjatuh. Jika Daud pernah terjatuh dengan melihat Batsheba mandi dari atas istana, jika Yunus pernah terjatuh dengan lari dari panggilan Tuhan, karena dia memilih kota yang lebih menyenangkan daripada Niniwe. Jika Petrus pernah terjatuh dengan menyelamatkan diri, takut mati. Dia menyelamatkan diri tapi dia memilih menyangkal Yesus. Dan jika Yudas Iskariot yang sudah 3 tahun bersama dengan Yesus, bisa terjatuh dengan menjual Yesus demi 30 keping perak. Maka kita pun juga bisa, sangat bisa kemungkinan untuk terjatuh. Karena kita kalah dengan kedagingan kita. Ada begitu banyak hal yang bisa mengalahkan kita. Kita adalah produk yang defeatable. Manusia berdosa merupakan produk yang defeatable, yang gampang untuk dikalahkan. Kita adalah pecahan yang fragile. Kita adalah pecahan yang gampang pecah. Kita bukan sekedar produk yang gampang pecah. Tapi saya gambarkan kita ini seperti sudah pecahan, sudah merupakan barang yang pecah. Karena kita lahir dalam natur dosa, kita sudah merupakan pecahan dan pecahan itu masih fragile. Bisa membayangkan betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Itu sebabnya Yesus datang menjadi manusia dan mati buat kita. Menebus dosa kita, dia bangkit memberikan pengharapan kepada kita. Dia mati buat kita supaya kita sadar ada pribadi yang mengasihi kita, yang membuka tangannya untuk menolong kita, menjaga kita keluar dari masalah-masalah itu. Bukan cuma menebus dosa, tapi membuat kita untuk berada dalam lindungannya, berada dalam sayapnya, untuk menjadi pribadi yang tidak terkalahkan. Karena Yesus tahu kita manusia yang lemah, karena Yesus tahu manusia sudah berdosa dan gampang sekali untuk pecah dan terkalahkan, dia datang menjadi manusia menunjukkan semuanya itu. Dia menunjukkan pertama bahwa dia adalah undefeatable, pribadi yang tidak terkalahkan itu. Pertama dunia itu di bawah dia. Saya memberi tanda simbol lebih kecil. Dunia tunduk di bawah Yesus.
Sebab dia pencipta dunia ini bukan. Dia adalah Allah pencipta. Dengan firman-Nya begitu saja dunia itu jadi. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus defeat the world. Yesus sudah mengalahkan dunia. Bukan cuma itu, iblis pun tunduk di bawah kaki Yesus. Tidak ada sejarah dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, terjadi perseteruan yang tegang sekali antara Yesus atau Tuhan atau Allah di perjanjian lama dan Yesus dalam perjanjian baru dengan iblis. Tidak ada. Yang ada adalah iblis cuma bisa tunduk dan tunduk. Masih ingat kisah di perjanjian baru ketika Yesus ke Gerasa berjumpa dengan seorang yang kerasukan legion. Legion itu berarti roh jahat yang banyak sekali. Sehingga dikatakan satu manusia pun tidak ada yang bisa menolong orang itu. Orang itu berada di kuburan dan tidak ada orang yang berani. Karena pernah diikat dengan rantai, dilepaskan sama orang yang kerasukan itu. Tapi ketika Yesus datang, legion itu ketakutan bukan? Dia tersungkur, apa maumu hai anak Allah yang maha tinggi katanya. Dia ketakutan. Bahkan dia meminta tolong jangan usir kami tapi pindahkanlah ke babi-babi itu. Dia ketakutan, iblis-iblis itu ketakutan karena dia tunduk dengan pribadi Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan dan dia mengatakan tetelestai. Pada saat itulah sengat maut, kuasa andalan si iblis itu pun dikalahkan. Sehingga Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hilang. Tunduk di bawah kematian Yesus. Bukan cuma itu, kalau kita bicara tentang kedagingan, Yesus juga mengatasinya. Ketika dia menjadi 100% manusia, dia memiliki kedagingan dalam dirinya. Dan percobaan di padang gurun membuktikan bahwa dia bisa melewati itu semua. Iblis mencoba dia dengan hal-hal fisik, kebutuhan utama. Kamu lapar kan, sudah berapa puluh hari nggak makan. Ubah batu itu menjadi roti. Kamu bisa kok. Diuji lagi dengan eksistensi narsistik. Lompat dari bumbungan bait Allah itu. Kan kamu anak Allah. Nanti malaikat tuh tolong kamu loh. Keren loh. Kamu bayangkan mau jatuh. Malaikat datang. Terus ada cahaya-cahaya gitu. Kan keren loh. Nanti saya fotoin deh gitu ya. Saya posting di media sosial. Bukan cuma itu, kemudian ditawarkan segala suatu harta yang melimpah. Semua dunia ini akan jadi milikmu. Tapi engkau sembah aku. Tapi Yesus mengatakan apa? Menyala engkau iblis. Dia menang terhadap godaan-godaan yang menguji kedagingannya. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, Tuhan itu sama seperti kita. Dia juga manusia, punya kedagingan, dan dia juga dicobain. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Jesus is undefeatable. Dia tidak terkalahkan. Sementara kita tadi manusia, pribadi yang terkalahkan, kita gampang jatuh dengan dunia ini, dikalahkan dengan tipu muslihat iblis, dikalahkan dengan kedagingan dan dosa-dosa itu, berhala-berhala kita, seperti yang kita bahas beberapa minggu kemarin. Sementara Yesus itu mengalahkan semuanya itu. Dan bagaimana korelasinya? Supaya kita menjadi pribadi yang tidak terkalahkan. Korelasinya ialah, milikilah iman kepada Tuhan dan tinggal di dalamnya. Miliki iman kepada Tuhan dan tinggal di dalamnya. Saudara, iman sama hidup di dalam Tuhan itu suatu hal yang tidak terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau mengatakan saya beriman di dalam Tuhan, engkau harus hidup di dalamnya. Iman itu merupakan pernyataan hati kita, sementara hidup di dalamnya merupakan tindak tanduk kita yang seharusnya sejajar dengan apa yang kita percaya. Saya kasih contoh analoginya ya Bapak Ibu. Analogi misalkan kalau kita percaya tentang, misalkan kita percaya dengan satu pernyataan. Kalau kita naik motor di jalan, tiba-tiba ada kucing hitam lewat, itu kamu berarti sial loh. Caranya supaya kamu tidak sial, supaya kamu terhindar dari kesialan apa? Pas kucing itu lewat, cepat cari tempat cuci tangan, cuci kaki. Maka kamu akan terbebas dari kesialan. Nah misalkan nih, ada orang yang percaya akan hal itu, naik motor gitu ya, lewati jalan Gajah Mada, tiba-tiba ada kucing hitam lewat. Cing. Wah, kalau orang itu percaya, apa yang dilakukan? Dia akan cepat berhenti, dia akan cari mungkin di Indomaret atau rumah makan terdekat. Pinjam kamar mandi dong, aku cuci tangan, cuci kaki. Karena dia percaya, maka dia menghidupin itu, ya kan? Tapi kalau ada orang yang mengatakan,
iya bahaya kalau kucing hitam lewat kita sial loh nanti. Tapi pas kemudian naik motor, kucing hitam lewat. Tapi enggak lah, nggak mungkinlah terjadi apa-apa. Berarti sebenarnya dia tidak percaya dengan poin kebenaran itu. Paham ya sampai di sini ya? Begitu juga dengan kita ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tapi aku tidak mau hidup di dalamnya. Sebenarnya kita belum sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu. Jika kamu mengatakan aku percaya kepada Tuhan, seharusnya tindakannya ialah tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam Tuhan itu berarti kita mengikuti firman Tuhan. Tinggal di dalamnya itu berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan secara progresif. Sampai akhir hidup kita terus berusaha untuk mengenal kebenaran itu. Karena kebenaran itu tidak akan mentok selama kita hidup. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan baru kita tahu kebenaran yang seutuhnya. Hidup di dalam Tuhan itu berarti berjalan untuk mengetahui apa sih maunya Tuhan untuk hidup kita dalam firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita, masalah kita ke dalam Tuhan. Karena hidup kita di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti kita merencanakan segala perencanaan kita ke depan, kita bicarakan, utarakan dalam doa kepada Tuhan. Bicarakan kepada Dia. Itu hidup di dalam Tuhan. Memiliki buah roh, kedamaian, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan. Kita kejar supaya kita punya buah roh semakin berlipat-lipat ganda. Itu hidup di dalam Tuhan. Dan kita harus hidup dalam Tuhan sebab Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Makanya tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi kita adalah produk yang lemah. Kita adalah manusia yang lemah, yang gampang jatuh, gampang kalah. Saudara, ketika kita beriman dan percaya kepadanya, kita akan dimampukan untuk mengalahkan dunia. Di dalam Kristus kita dapat mengalahkan dunia. Saya membacakan mungkin agak kecil di depan ya. Saya membacakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 ya. Dengan jelas di sana perikop itu diberi judul iman mengalahkan dunia. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab kita, di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, temanya ialah iman mengalahkan dunia. Di ayat 1 dikatakan setiap orang yang percaya, beriman, having faith in Jesus, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir daripada Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan kita memiliki hidup baru, kita lahir dari Allah. Lalu di ayat 2 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Tandanya demikian, yaitu bahwa bila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dan inilah hidup di dalamnya, melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan di ayat 4 dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sehingga ketika kita beriman, percaya kepadanya dan tinggal di dalamnya, dan kita lahir dari Allah, kita mampu mengalahkan dunia ini. Kita mampu mengalahkan arus dunia. Di dalam Tuhan kita dapat mengalahkan kuasa si jahat. Karena kita kemudian diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani. Kita punya perisai iman, kita punya pedang roh, kita punya firman. Kita punya perlindungan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Untuk mengalahkan godaan-godaan si jahat. Sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya menangkis daripada godaan-godaan si jahat itu. Bukan cuma itu, di dalam Kristus kita juga dapat mengalahkan diri kita, kedagingan kita. Bapak Ibu kalau baca konteks perikop sebelumnya, Roma 8 ayat 1 sampai 17. Di sana dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus hadir dalam diri kita dimampukan untuk hidup oleh roh. Karena itu kita terpanggil untuk untuk hidup bukan dari daging lagi, tapi hidup oleh roh. Kita dimampukan untuk itu Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 31 yang kita baca dikatakan, jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tinggal di dalamnya, kita mengalahkan dunia, kita bisa mengalahkan kuasa si jahat, kita bisa mengalahkan kedagingan kita.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Jika Allah sudah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Sebagai kesimpulannya saya kasih table ini Bapak Ibu. Mungkin agak kecil ya. Dunia, iblis jahat. Kita manusia tanpa Tuhan, kita kalah lawan dunia. Manusia tanpa Tuhan, kita kalah lawan si jahat. Manusia tanpa Tuhan, kita kalah lewat melawan kedagingan kita. Kalau kita comparing dengan Yesus, Yesus menang terhadap dunia, Yesus menang terhadap si jahat, Yesus menang terhadap kedagingannya. Dia menunjukkan bahwa dia bisa menang melawan kedagingannya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan dan tinggal di dalamnya, kita dapat menang terhadap dunia ini. Kita dapat menang terhadap si jahat. Kita dapat menang terhadap kedagingan dan diri kita sendiri. Kita dapat menang terhadap semua itu. Karena kita berada di dalam Tuhan. Seorang anak muda mengalami kepahitan yang luar biasa dengan gerejanya. Waktu dia bergereja di Jakarta, dikatakan waktu itu di teman ada acara, dia ikut sebuah komsel seperti itu. Di komselnya itu dia menceritakan pergumulannya. Ternyata teman-teman komselnya termasuk ketua komselnya menyebarkan pergumulannya ke gereja itu sehingga dulunya dia aktif pelayanan menjadi pengurus dan sebagainya. Kemudian dia tidak boleh lagi pelayanan sebagai apapun juga. Termasuk jadi penyambut tamu pun tidak boleh, sebagai singer tidak boleh. Dan sebagainya. Dia kecewa sekali. Dia kecewa karena dia merasa dia bukannya menikmati dosa-dosanya, tapi dia berjuang terhadap dosa-dosa itu. Dia cerita untuk minta pertolongan, tapi malah disebarkan oleh kelompok sel itu. Lalu kemudian pemuda itu pindah keluar kota, pindah gereja. Karena dia merasa sudah tidak ada tempat buat dia di gereja itu. Dia pindah gereja, dia kepahitan. Berjalannya waktu karena dia hidup di dalam Tuhan, dia berusaha sendiri, dia berjuang sendiri. Dan dia berjumpa dengan seorang temannya, dan temannya bertanya, kamu masih ke gereja enggak? Masih. Dan saya baru sudah 3 tahun kepahitan dan saya sekarang mau mulai pelayanan lagi. Kemudian temannya itu berkata, tumben ada orang yang seperti kamu. Biasanya kalau anak muda sudah dibegitukan di gereja, dia akan pergi, dia akan marah sama gereja, bahkan mungkin dia marah sama Tuhan. Tapi anak muda ini berkata demikian. Ketika aku diperlakukan demikian, dan aku tahu saya salah, pada saat itu saya sangat terpuruk, saya harus akui, dia bilang gitu. Tapi saya sadar ketika saya terpuruk, justru pada saat itulah saya semakin butuh Tuhan. Semakin saya terpuruk, pada saat itulah saya tahu saya semakin butuh Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan dia, sehingga dia bilang, saya bisa menang terhadap godaan-godaan yang sebelumnya saya kalah. Dan saya bisa menang dari sakit hati itu. Dan dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jika engkau mungkin juga mengalami hal yang sama, kepahitan dan sebagainya, maukah kita menjadi pribadi yang undefeatable? Jika engkau adalah orang Kristen KTP yang cuma datang ke gereja karena dari lahir engkau adalah orang Kristen, tapi engkau tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, hati-hati, engkau adalah pribadi yang rapuh, yang bisa suatu saat mengalami badai masalah dan kita tidak bisa apa-apa. Maukah datang kepada Tuhan? Jika engkau adalah orang-orang yang mungkin dulu pernah aktif di gereja, aktif mencintai Tuhan, tapi karena kepahitan dan luka-luka dan sebagainya, membuat diri ini merasa enggak. Dan kita mundur dari komunitas iman, dan kita mulai melakukan dosa-dosa yang enggak apa-apa. Sudah puluhan tahun aku melakukan hal ini, dan sudahlah Tuhan pasti terima saya apa adanya. Kita sudah menjadi pribadi yang kalah. Maukah kita kembali hidup di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi yang undefeatable? Saudara, hari ini kita akan bicara tentang, pagi ini kita bicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang undefeatable. Nanti sore kita bicara lebih jauh lagi, bukan lagi bicara tentang pribadi yang undefeatable, tapi kita bicara tentang bagaimana kita menjadi seorang pemenang, bukan cuma pemenang. Bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang.